Sejawat sekalian, para penonton YouTube Indometa yang berbahagia. Pada episode kali ini, kita akan berbicara mengenai clinical process atau proses klinik. Tentu ada suatu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan proses klinik? Saudara sekalian bisa membaca di slide. Tentu saja, saudara sekalian, bahwa seorang dokter, ya, pada saat dia praktek, tentu dia akan mempunyai pasien. Nah, pasien ini pada umumnya datang bukan dengan penyakit. Maksudnya bukan dengan diagnosis. Jadi misalnya dia tidak akan datang misalnya kepada dokter, dokter, saya menderita demam tifoid, tidak mungkin. Tetapi dia akan datang dengan keluhan atau sign, ya, keluhan atau gejala, tanda atau gejala. Misalnya, dokter, saya panas sekian hari. Dokter, saya nyeri dada. Dokter, saya muntah-muntah. Nah, tentu saja dokter tidak boleh mengobati muntahnya saja. Karena apa? Karena muntah itu bisa disebabkan karena bermacam-macam penyakit. Dan kalau misalnya dokter mengobati muntah, berarti penyakit dasarnya tidak terobati. Maka pasiennya tidak saja di kemudian hari atau selanjutnya tidak bisa sembuh, tetapi penyakitnya bisa lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka langkah pertama, ya, pada saat dia praktek, dia harus menerjemahkan keluhan pasien menjadi diagnosis. Karena dokter memang tidak boleh mengobati keluhan atau tanda, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, setelah diterjemahkan menjadi diagnosis, baru dokter melakukan pengobatan. Nah, setelah pengobatan, nanti selanjutnya dokter akan melihat bagaimana efek pengobatan itu, bagaimana hasil pengobatan. Dan kemudian, kalau dalam kurun waktu tertentu, kemudian obatnya berhasil, maka pasien akan sembuh. Tetapi kalau pasiennya tidak berhasil, maka dokter akan kembali melihat, ya, kembali membuat suatu diagnosis lagi. Mungkin diagnosisnya baru, atau ada penyakit lain, atau obat yang atau diagnosisnya itu tidak pas begitu, ya. Baik, mari kita lihat. Misalnya seperti di dalam gambar ini, seorang dokter datang praktek, kemudian seorang pasien datang membawa satu keluhan misalnya. Dokter, saya panas, menggigil dan berkeringat. Tentu dokter tidak boleh mengobati panasnya, ya, kemudian menggigilnya, berkeringatnya. Tetapi seorang dokter itu harus melakukan yang dinamakan sebagai suatu proses klinik. Jadi suatu keluhan tadi harus diterjemahkan menjadi suatu diagnosis. Setelah diagnosisnya tegak, baru dilakukan terapi, dan setelah diterapi maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, secara keseluruhan, mulai dari keluhan kemudian sampai suatu proses evaluasi dinamakan suatu proses klinik atau clinical process. Sedangkan kalau kita potong-potong dari keluhan menjadi diagnosis proses, dari diagnosis menjadi terapi, therapeutic proses, dan dari terapi ke monef namanya suatu monitoring dan evaluasi proses. Nah, kemudian apa yang harus dikerjakan dari tahap-tahap ini? Pendengar semuanya, penonton semuanya dari YouTube. Jadi yang pertama, proses diagnosis apa yang harus dikerjakan, kemudian proses klinik, proses terapeutik apa yang harus dikerjakan, dan proses monitoring evaluasi apa yang harus dikerjakan. Mari kita lihat. Tentu saja di dalam proses diagnosis, seorang dokter harus mengumpulkan data. Nah, data, kemudian lanjut dia melakukan sintesis data, kemudian selanjutnya baru menentukan diagnosis atau masalah pada pasien ini. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh seorang dokter, misalnya pada pengumpulan data? Nah, tentu beberapa teman sejawat sekalian, kalau Anda seorang dokter, Anda sudah tahu bahwa yang pertama kali dilakukan adalah anamnesis atau history taking. Kita tanya, ya, sejak kapan dia mulai panas, kemudian gejala-gejala yang lain seperti apa, dan lain sebagainya, ya. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk mempertajam diagnosis. Nah, kemudian selanjut kita lakukan sintesis data. Dari data yang terkumpul, kemudian kita lihat, ya, menuju ke arah diagnosis apa. Nah, untuk bisa menuju ke arah satu diagnosis, maka kita harus mengerti atau memahami yang namanya suatu kriteria diagnosis. Misalnya,
kriteria diagnosis penyakit malaria itu adalah panas, menggigil, berkeringat. Ini langsung pada contoh ya. Jadi panas, menggigil, berkeringat, kemudian mungkin pada pemeriksaan fisiknya didapatkan adanya anemi, kemudian didapatkan adanya pembesaran daripada hepar atau lien terutama. Ya, kemudian pemeriksaan penunjangnya menunjukkan adanya suatu gambaran plasmodium pada eritrositnya, plasmodium falciparum misalnya begitu, maka kalau pasien ini menunjukkan tanda-tanda seperti itu, maka diagnosisnya adalah malaria. Jadi itulah sintesis data. Dasarnya adalah kriteria diagnosis. Dan bagaimana kalau misalnya suatu penyakit itu, kriteria diagnosisnya itu tidak merupakan suatu kriteria diagnosis yang sensitivitasnya katakanlah misalnya lebih dari 90%, ya, katakanlah misalnya suatu sindrom begitu. Ya, jadi dia hanya menunjukkan misalnya ada gambaran-gambaran yang tidak bisa kita menuju kepada suatu diagnosis yang pasti begitu. Tetapi masih banyak DD-nya karena memang kriteria diagnosis tidak bisa dibuat karena DD-nya masih banyak. Ini seperti penyakit-penyakit seperti misalnya SLE dan sebagainya. Itu agak sulit kriteria diagnosisnya. Dia membutuhkan suatu kumpulan kriteria begitu. Nah, dalam hal seperti itu, maka kita memakai pada saat kita melihat pasien, kemudian kita lihat, kita menuju kepada essential point of diagnosis. Jadi, misalnya untuk SLE ada beberapa hal yang harus kita lihat. Jadi, poin-poin esensial. Tidak tepat kriteria diagnosisnya, tidak pas kriteria diagnosisnya, tetapi kalau ada poin-poin ini, dia menuju ke arah penyakit ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada datanya, kemudian kita sintesis sesuai dengan diagnosis penyakit tertentu, maka tentu saja kita bisa memastikan itu suatu diagnosis definitif. Akan tetapi pada saat pasien datang, pada umumnya kita belum bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap. Mungkin anamnesis bisa kita kerjakan, pemeriksaan fisik bisa kita kerjakan, tetapi masih belum menuju pada suatu diagnosis tertentu yang pasti begitu. Masih ada DD-nya. Ya, maka pada pasien tersebut, ya, pada hari pertama misalnya, di mana kita membutuhkan pemeriksaan penunjang hari berikutnya, maka kita lakukan yang namanya suatu diagnosis inisial. Ya, artinya diagnosis inisial ini biasanya itu misalnya dulu disebut suatu diagnosis kerja gitu ya. Jadi diagnosis kerja. Nah, kemudian bisa juga masalah atau diagnosis ini merupakan suatu diagnosis sindrom. Artinya diagnosis sindrom itu bukan sindroma di dalam proses klinik itu bukan namanya sindroma nefrotik, bukan. Sekumpulan gejala-gejala klinis ditambah dengan pemeriksaan fisik, tetapi belum menentukan, belum bisa dipastikan diagnosisnya. Karena sesuatu hal, maka kita menulis itu menjadi suatu diagnosis sindrom begitu. Jadi kita tulis saja dalam suatu proses klinik, misalnya panas ditambah ini, tambah ini, tambah ini begitu. Ya, kemudian kita bikin DD-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pada hari pertama hanya kita dapatkan satu tanda panas saja, yang lain-lain itu masih normal semua. Maka hari pertama, ya, masalah pasien itu kita sebut tanda atau gejala. Kita boleh tulis masalah pertama adalah panas dengan DD apa dan sebagainya. Kemudian kita nanti lakukan planning diagnosisnya apa yang harus kita periksa. Baik. Kemudian ini adalah tahap-tahapannya. Saya kira bisa dilihat bahwa kita lakukan pengumpulan data dasar, kemudian kita lakukan daftar masalah, kemudian definitif daftar masalah, kemudian kalau daftar masalah ini sudah merupakan suatu definitif, maka kita tidak perlu melakukan atau membuat suatu DD. Akan tetapi kalau dia masih diagnosisnya inisial, maka kita harus memberi DD, differential diagnosis. Mungkin DD1, DD2, DD3. Misalnya seperti tadi. Misalnya dia datang, baru kita ketemu panasnya saja. Kita periksa yang lain, fisiknya masih normal, kemudian hasil laboratorium yang masih normal semua, begitu. Ya, maka kita harus mendede. Ya, DD1 misalnya, satu malaria itu tadi. Yang kedua yang lain misalnya, yang sesuai dengan tanda-tanda daripada panasnya itu tadi ya. Kemudian, bagaimana kita menyingkirkan selanjutnya bahwa apakah memang benar differential diagnosisnya 1, 2, atau 3.
Apakah dia malaria, apakah dia demam tifoid, apakah dia misalnya suatu infeksi virus. Maka kita lakukan rencana awal. Rencana awal yang pertama tentu kita harus melakukan yang namanya planning diagnosis. Kita lakukan bagaimana untuk memastikan DD, kemudian menyingkirkan DD yang lain begitu, sehingga nanti ketemu suatu diagnosis. Setelah ketemu itu baru kita obati. Nah, tapi kemudian pada kondisi tertentu ada kondisi di mana pasien segera memerlukan suatu pengobatan karena misalnya panas yang terlalu tinggi. Kan ini juga bisa membahayakan pasien, meskipun itu merupakan suatu sign, ya, tetapi tetap harus kita obati, turunkan dulu. Maka sementara kita bisa lakukan yang namanya initial treatment, gitu ya, yang sifatnya biasanya simptomatis. Ya, nah, kemudian dari rencana awal ini, kemudian besoknya kita lihat, kita evaluasi yang pasiennya, kita lakukan monef. Nah, ini nanti dicatat di dalam yang namanya catatan kemajuan, ya, atau progress note, yang nanti adalah kita catat untuk masing-masing masalah, subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana, kemudian assessmentnya bagaimana, kemudian lakukan planning tambahan bila diperlukan, diagnosis, treatment, monitoring maupun evaluasi. Nah, ada satu hal yang bagaimana kalau pasien itu datang dengan lebih dari satu masalah, misalnya pasien itu ada diabetes, kemudian dia menderita suatu panas. Maka tentu saja di dalam masalah itu, atau kalau secara global kita sebut masalah. Tapi kalau dia sudah memenuhi kriteria diagnosis, kita sebut suatu diagnosis, begitu ya. Nah, kalau belum memenuhi kriteria diagnosis, maka kita sebut masalah. Oke, dia datang dengan masalah yang lebih dari satu. Maka tentu saja kita harus menulis di dalam daftar, ya, di dalam di dalam lembar-lembar kita itu, ya, dokter biasanya praktekkan, dia punya status itu. Nah, di dalam status pasien kita tulis, misalnya masalah satu adalah dia panas. Kita belum ketemu. Kalau langsung sudah ketemu, misalnya ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan anamnesisnya, kemudian ada hari itu juga kita misalnya bisa periksa pemeriksaan penunjang. Dia menunjukkan misalnya, katakanlah dia positif untuk dengue misalnya, ya udah, masalah satu adalah dengue begitu. Tapi kalau belum bagaimana? Ya kita sebut masalah satu adalah panas, kemudian baru selanjutnya dilakukan seperti itu. Nah, kalau kemudian dia juga ada diabetes, masalah diabetes kita tulis sebagai masalah 2, diabetes, begitu ya. Nah, diabetesnya sudah tegak, misalnya gula darah pada saat diperiksa 300, kemudian ada riwayat diabetes dengan pengobatan sebelumnya. Nah, jadi ada lebih dari satu masalah. Nah, masing-masing masalah ini harus dilihat secara satu persatu, ya. Kemudian di dalam catatan kemajuan juga dilihat masalah satu, misalnya tadi adalah panasnya bagaimana, subjektif, masih mengeluh panas apa tidak, objektif, temperaturnya berapa, assessment misalnya masih panas gitu ya. Tetapi kalau sudah ketemu diagnosisnya, subjektifnya, keluhannya dengan tadi kita sebagai contohnya panasnya disebabkan oleh karena dengue begitu, subjektifnya adalah bagaimana keluhan dia, apakah dia lemas, apakah dia misalnya panas, objektifnya temperatur sekian, asesmennya adalah dengue hari kesekian, planning diagnosisnya kalau memang dia sudah tegak tidak usah, terapi apa terapinya, misalnya cairan dan sebagainya, monitoring apa yang dimonitor, ya, kemudian tanda-tanda umumnya, tanda-tanda vitalnya, kemudian gejala khusus untuk dengue-nya apa yang perlu dimonitor, itu kan ada itu tadi. Kemudian untuk masalah kedua, diabetesnya. Ya, keluhannya seperti apa? Mungkin dia kencing-kencing, ya. Kemudian objektifnya gula darah sekian, kemudian asesmennya diabetes mellitus tipe 2, kemudian perlu diagnosis, kalau tidak perlu ya sudah. Kemudian treatment atau diagnosisnya adalah suatu pemantauan, ya, pemantauan daripada glukosa darahnya, gitu. Tapi itu bukan diagnosis, tapi nanti muncul dalam satu monitoring treatment dan sebagainya karena dia diberikan obat-obatan, ya. Baik, saya kira demikian.